Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sahabat-sahabat sekalian, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik secara lisan maupun secara tingkah laku kita, secara berpikir kita selalu bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena semuanya sudah diberikan pada kita semua, baik rezeki, baik kenikmatan, baik hidayah, inayah, sehingga kita tetap menjadi manusia yang berketuhanan yang Maha Esa. Kita menjadi manusia yang selalu percaya terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa. Kalau kita umat Islam, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita, Nabi akhir zaman, nabinya umat manusia semuanya, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau sudah membawa risalah yang paling benar, yaitu risalah atau ajaran agama Islam dari masa kegelapan yang kala itu ada di Arab sana, yang terkenal dengan zaman jahiliyah, zaman kebodohan yang dibenarkan, diajak pada jalan yang benar, yaitu ajaran agama Islam, yang hari ini seharusnya semua umat manusia sudah beragama Islam semuanya tanpa kecuali, dan nanti bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri ketika nanti semua umat manusia yang akan dibangunkan setelah hari kiamat nanti. Kawan, sahabat, hari ini kita akan ngobrol tentang rezeki yang pasti diberikan Allah pada umat manusia semua, tidak terkecuali. Jadi tidak hanya umat Islam saja, tidak hanya orang mukmin saja, tidak hanya orang muslim saja yang sudah diberkahi berupa rezeki yang diberikan kepada seluruh
umat manusia tanpa terkecuali sesuai dengan jatahnya masing-masing. Kawan, sahabat, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memiliki sifat Rahman dan Rahim, memiliki sifat kasih sayang, memiliki sifat segala-galanya. Semua dimiliki pada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua akan diberikan rezeki sesuai dengan jatahnya masing-masing. Bukan berarti yang harus diberi rezeki itu umat Muslim saja, tetapi seluruh umat manusia diberkahi, diberikan, kembali lagi sesuai dengan jatahnya masing-masing. Banyak orang bilang rezeki kita tidak akan tertukar oleh yang lain. Maka kita berkewajiban untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan, sahabat, rezeki itu kadang diberikan secara langsung, kita terima melalui kita dalam rangka bekerja. Itu diberikan langsung, apakah melalui transportasi, apakah melalui gaji, yang dagang juga melalui usahanya mendapatkan rezeki dari hasil dagangnya, yang petani mendapatkan rezeki dari hasil pertaniannya, yang merawat hewan atau peternak maka mendapatkan rezeki dari kegiatannya melalui peternakan, yang nelayan, yang menjadi apa saja di muka bumi ini, rezeki Allah yang langsung diberikan melalui jenis usahanya masing-masing. Itu pun bukan karena usaha kita, tapi sudah jatah yang dilewatkan dari berbagai tempat kita berusaha atau bekerja. Yang kedua, rezeki kita akan dilewatkan dari orang lain, atau Allah memberikan rezeki melalui orang lain. Contohnya apa? Anak-anak ini rezekinya dilewatkan orang tuanya. Maka Bapak Ibu sekalian yang rizki atau yang dilewati rizki dari Allah untuk anak-anaknya, jangan merasa memberi pada anak-anak kita. Kenapa? Kalau kita merasa memberi, nanti yang ada meminta imbalan, meskipun dalam kata-kata, misalnya kamu sudah
sudah saya kasih makan selama 17 tahun. Kenapa kamu tidak baik sama saya? Loh, gimana? Itu rezeki anakmu, hanya dilewatkan padamu. Maka jangan kau ungkit-ungkit itu. Atau orang tua yang sudah berhasil menyekolahkan anaknya sampai S2, S3 misalnya, jangan kau ungkit-ungkit, itu sudah jatah anakmu. Kamu sebagai orang tua hanya sebatas jalan. Ingat kawan, rezeki itu yang menjatah, yang membagi adalah Allah, bukan kita. Atau yang uangnya lebih kemudian bisa infak, bisa sedekah, bisa selalu memberikan makan orang-orang lain. Itu bukan kamu yang memberikan, tapi kamu sebagai jalan saja. Rezeki semua dari Allah. Maka termasuk misalnya para penjual, rezekimu dilewatkan orang-orang yang beli pada daganganmu, sehingga kamu mendapatkan untung. Maka bukan karena dari usahamu, tapi rezeki itu semua sudah jatah dari Allah. Misalnya para kawan-kawan yang dagang ternyata baru saja menjajankan dagangannya, ternyata hujan deras misalnya, sahabat-sahabat PKL. Jangan mengeluh, itu berarti belum jatahmu mendapat rezeki berupa uang karena hasil dagangmu. Ketahuilah, semua rezeki yang diberikan pada manusia itu bukan karena usaha kita sebagai manusia. Makanya hidup itu ya tidak usah malam dibuat siang, siang dibuat malam, kaki dibuat kepala, kepala dijadikan kaki demi untuk mengais uang sebanyak-banyaknya. Nah, itu salah manusia. Lalu bagaimana? Ya dijalankan saja tanpa ada mengeluh. Yang pegawai pabrik misalnya, jam kerja kalian 8 jam. Kalau ada lembur, tambah lembur. Ya sudah, kerjakan. Kalau selalu nuntut terus, ya sudah, semua akan rugi semua. Ini misalnya. Atau profesi-profesi yang lain. Apalagi saya menyampaikan pada sahabat-sahabat kami, guru-guru seluruh Indonesia, jangan mudah mengeluh. Guru-guru madrasah terutama sudah diterima saja. Bahkan kalau kita melihat guru-guru kita dahulu, hanya berapa gaji beliau-beliau, toh hidupnya aman-aman saja. Bahkan kalau kita melihat guru-guru kita dahulu, kawan-kawan yang ada di madrasah, tidak banyak guru yang dapat jatah dari pemerintah. Ya hanya dari gaji yang ada di yayasannya, itu pun tidak seberapa. Tapi karena beliau-beliau itu benar-benar ikhlas dalam mengabdi pada ilmu, maka rezeki
dilewatkan dari berbagai hal. Kawan, sahabat, ketika kita hari ini ngobrol tentang rezeki, jadi ayo kembali. Rezeki itu sudah diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun hari ini kawan-kawan yang tidak diangkat sebagai P3K misalnya, sudah santai saja. Mari kita berkhidmat pada ilmu. Karena jelas janji Allah, siapapun yang memuliakan ilmu, rezekinya dilewatkan dengan cara kita yang tidak tahu. Dengan cara apa? Wallahu a'lam, tidak bisa dibahas. Maka kawan, sahabat, dalam hal rezeki itu memang hak prerogatif Allah. Saya teringat kisah seorang yang hebat di dunia ini, atau kasarannya itu tempat orang mengadu, tempat orang meminta pertolongan kepada Allah melalui beliau, atau disebut saja beliau adalah kekasih Allah. Nah, ribuan orang yang datang ke beliau minta didoakan, doanya terkabulkan. Ada orang yang datang pada beliau ketika mau berdagang, Syekh, atau dipanggil Mbah, tolong doakan saya mau berdagang. Oh iya, saya doakan, semoga daganganmu laris, semoga. Bahkan kadang beliau itu ya bukan kadang ya, beliau juga punya ilmu-ilmu, bisa mengetahui orang, oh kamu cocoknya dagang, oh kamu cocoknya bertani. Nah, lanjut singkat, orang yang minta tolong tadi didoakan, sudah ini kamu bawa pulang sebagai syarat. Bukan mereka menduakan Allah, bukan, tapi ada alat yang digunakan untuk melantarkan mereka selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sampai pulang, kemudian dilanjutkan usahanya cocok, dan karena kekasih Allah ya mungkin dikasih tahu, oh itu orang itu cocoknya dagang, misalnya ya dagang laris sampai kaya raya. Yang ingin daftar menjadi pegawai, oh ya saya doakan terima. Bahkan yang mau jadi kepala desa, mau jadi bupati, mau jadi gubernur, sampai mau jadi presiden sekalipun, beliau minta restu kepada saya, udah saya restui. Ribuan orang datang, malah beliau dekat kepada Allah, beliau dekat kepada tidak hanya yang melantarkan tadi atau seorang ulama tadi, malah menjadi lebih dekat kepada Allah. Akan tetapi kebetulan si orang yang mendoakan tadi ekonominya biasa-biasa saja, dan bahkan sulit, sampai kadang yang dimakan saja tidak ada, sering puasa. Anaknya, istrinya, sampai diprotes sama istrinya, gimana sih sampean, semua orang minta tolong ditolong, minta didoakan didoakan. Ketika pada keluarganya, masa sih tidak mau untuk mendoakan keluarga ini
supaya ekonomi kita juga bisa lebih baik. Berkali-kali sampai akhirnya ya saya tak berdoa. Suatu saat beliau mendoakan untuk keluarganya, didoakan, ya Allah berikan harta pada kami, intinya seperti itu. Nah, setelah berdoa kebetulan beliau tidur, dan tidur itu mimpi. Mimpinya apa? Mimpinya mereka atau beliau sudah ada di surga. Nah, ketika berada di surga, beliau melihat ke atas surga yang ditempati itu. Tidak ada satupun atap yang melindungi. Padahal di jatah-jatah yang lain atapnya ada. Akhirnya beliau ditegur juga, itu saya kasihkan jatah kamu di surga. Emas berupa genteng itu diturunkan, sudah itu cukup, lebih dari cukup. Terbangun ketika melihat surga beliau tidak ada atapnya sama sekali. Ya Allah, akhirnya berdoa, sudah cukup seperti ini saja. Ya, kalau kekasih Allah ketika menginginkan dan keinginannya akan dikabulkan, dikasih tahu. Lalu kita misalnya berusaha dengan keras berdoa, ya tetap harus berdoa. Maka setelah berdoa kemudian doa kita belum dikabulkan, bukan tidak dikabulkan loh ya, belum dikabulkan, kemudian protes. Nah ini naudzubillah, semua naudzubillah. Jangan sekali-kali protes kepada Tuhan kita atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah mengungkit-ungkit, saya sudah sholat, sudah semua ibadah kita sudah saya lakukan, kenapa kok masih begini-begini saja. Nah naudzubillah, semua naudzubillah. Maka kita jalani saja hidup itu. Kita dikasih bisa punya rumah yang cukup misalnya, ya syukur. Kita diberikan jatah rezeki yang misalnya bisa beli mobil, bersyukur. Kita punya rumah banyak, bersyukur. Atau kita diberi kesehatan saja, kita ya harus bersyukur. Jangan sampai kita itu merasa Tuhan itu tidak adil pada kita. Jangan kawan, sahabat. Tuhan itu pasti tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Apalagi sampai berusaha dengan menghalalkan segala cara, misalnya yang pegawai atau yang punya kesempatan untuk korupsi misalnya, kemudian melakukan korupsi supaya lebih kaya, atau menindas pada yang lain. Misalnya kebetulan menjadi pejabat, seharusnya bisa melindungi bawahannya, bisa melindungi bawahannya, tapi ternyata dia tidak, malah melindungi, malah menindasnya, menakut-nakutinya. Seperti misalnya ketika ada beberapa orang yang kritis misalnya malah ditindas. Nah ini akhir-akhir ini banyak orang seperti itu. Atau sukanya instan.
bahkan naudzubillah tanpa bekerja mereka ingin mendapatkan kekayaan, misalnya melalui usaha yang tidak jelas, misalnya judi, ingin mendapatkan, tidak bisa itu judi, tidak bisa, karena judi itu permainan, judi apapun hanya ingin mendapatkan harta melalui judi, naudzubillah min dzalik. Atau bahkan pergi ke tempat-tempat tertentu yang di tempat itu menjanjikan, misalnya pesugihan lah, naudzubillah min dzalik. Semoga kita terbebas dari itu. Atau pesugihan model baru, model berbentuk tanam saham. Nah ini hati-hati kawan. Misal kalau tanam saham itu produknya jelas, CV-nya jelas, usahanya jelas, sah-sah saja. Tapi apalagi biasanya di bulan-bulan puasa seperti ini, kadang sering orang tertipu karena menanam saham, orang tertipu karena nabung. Yang ditabungi tidak jelas. Nah, yang ada di bayangannya itu hanya ketika saya meletakkan uang 1 juta, maka saya akan mendapatkan uang 100 juta. Loh kan itu sudah tidak jelas itu. Makanya hati-hati dengan propaganda siapapun, baik saudara, baik kawan, yang kemudian dalam memperoleh uang, dalam memperoleh nilai ekonomi itu dengan cara yang tidak wajar. Kalau dengan cara yang tidak wajar itu pasti ada unsur-unsur penipuan, akhirnya uang kita hilang. Makanya hati-hati, ketika sudah hilang bingung, lapor sana lapor sini, padahal yang salah bukan yang menipu juga, kalian juga hanya yang penting mendapatkan untung besar. Ya kalau sudah rugi, ya itu ya harus dirasakan. Nek wis rugi ya kudu sabar bos, karena rugi. Itu kawan, kalau kita berbicara sekelumit tentang rezeki kita yang sudah diberikan pada Allah kepada kita semua, ingat rezeki yang sudah diberikan kepada kita semua ini ada pertanggungjawabannya. Ketika kita mendapatkan rezeki apalagi yang lebih, maka rezeki itu sekali lagi ada pertanggungjawabannya. Kamu gunakan sebagai apa? Digawe opo? Nah kalau kita mendapatkan rezeki yang cukup, kemudian anak kita makan saja tidak kita beri, ya rasakan sendiri nanti. Maka hidup ini pertanggungjawabannya ada. Tidak hanya rezeki saja, tidak hanya harta saja yang sudah kita peroleh, termasuk hidup kita itu nanti juga ada pertanggungjawabannya. Maka kawan, sahabat semua di medsos ini, ingat kita itu nanti akan hidup selama-lamanya setelah hari kiamat nanti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Sebentar lagi mari kita bersama-sama ibadah sahur
terutama umat muslim semuanya. Karena hanya tinggal beberapa hari saja Ramadan ini sudah mau kembali. Ramadan ini sudah mau habis. Semoga semua amal ibadah kita selama di bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Rabbi ba'fa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi ba'fa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi ba'fa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Allahumma inni astaudiuka ma'alamtanihi fartudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tansanihim ya Rabbal alamin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf kawan, sahabat, semoga ada manfaatnya. Kalau ada kesalahan berarti salah saya. Kalau ada kebenaran memang Allah Subhanahu wa ta'ala maha benar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.